Orang-orang di internet itu udah nggak lagi mau berdiskusi. Gini, berhati-hatilah saat lu komentar menuju ke orang lain. Gue nggak mau sih. Kenapa? Nggak cuma berarti dari karir ya, kalau dia mengatur hidup gue begitunya, kayaknya gue memang nggak mau. Dan bener kata lo, fisik itu relatif. Yang mungkin nggak tersalurkan di satu hal, jadinya ke hal lain. Welcome to Pomet. Let's talk about. Yuhu. Oke. Ada wajah-wajah. Katanya sih ini di salah satu majalah nih dia Bener, nih megang gitu. Iya kan, Boy. Boy, kenalin dulu deh siapa. Majalah dewasa gitu ya. Majalah dewasa. Wadidaw. Wadidaw. Kenalin, boleh coba kenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri. Apa ya? ASL, PLS. Ya. Zaman MRC banget. 18 F JKT. 18 banget. Iya. Jadi kalau orang-orang kayak artis aja gue gak. Kalau di sosial media gue pakai nama Selfie Usagi. Kenapa sih lo pakai nama Selfie Usagi? Jepang banget gak sih? Jadi nama asli gue kan Selviana. Oke. Dipanggilnya emang Selfie. Jadi ya selfie kan itu. Tapi Bukan karena lu suka selfie gitu. Enggak, aduh gue capek banget sama joke itu. Gue berarti orang ke 4.300 sekian ya? Enggak sih, 5.234. Tapi penulisannya itu SELPHIE itu ngikutin game Final Fantasy. Ada yang main Final Fantasy. Ya. Kalau Usagi dulu karena gue suka kelinci dan suka Jepang-Jepangan. Jadi ya translate-nya kelinci aja gitu. Itu dari SD kayaknya gue pakai tuh nama. Jadi Usagi itu bahasa Jepang Kelinci. artinya kelinci. Yes. Oke. Bukan karena kelinci itu logonya majalah yang udah ditutup itu. Enggak, bukan Bukan. dong. Makanya mendingan yang logonya Fox. Yo, logonya Fox lebih. Masih ada soalnya. Masih ada. Iya. Oke. Jadi kasih bocoran dikit kali ya. Boleh. Selfie ini kan berkarir di salah satu majalah sebagai seseorang gitu, sesuatu yang ngurus model-model dewasa. Gue nggak ngurus modelnya. Iya, maksudnya yang berhubungan dengan model-model dewasa kontennya, lah, kontennya betul. Itu ada apa nggak sih? Ada kriteria tertentu nggak sih kalau misalnya untuk model dewasa tuh harus begini, harus misalnya lo gimana sih kok milih model kayak gitu, ini segala macam gitu. Kadang-kadang kan maksudnya gini, kalau kacamata awam nih ya, kita sebagai pria umumnya gitu. Kalau cantik itu relatif gitu kan, kalau jelek mutlak ya kan. Mutlak bener. Gue hafal lagi terus. Udah gitu kan balik lagi ke tes kan. Yes. Tes orang kan beda-beda kan. Kayak Yuda kan tesnya seperti apa gitu, yang harus yang big boobs misalnya gitu kan. Iya. Dia kalau misalnya ukuran melon semangka tuh dia doyan. Kalau mangga pepaya gitu kurang. Oh, oke. Gitu. Sotoy si kampret. Perumpamaan. Iya. Nah, kalau di tempat lo gimana tuh kira-kira? Ada kriteria tertentu begitu gak, atau lebih ke personality gitu kan? Kalau misalnya kan sometimes kita bicara model kan, bicara model karirnya itu kan, oh dia personality-nya bagus nih, misalnya segala macam, dia lebih comfort orangnya, dia lebih apa sih namanya? Humble gitu. Kalau misalnya dia lo gimana sih? Jadi kan kita pasti audisi dulu tuh setiap model. Dan pasti ya sama lah, lu pasti lihat pertama fisik kan. Nah, dan bener kata lo, fisik itu relatif. Jadi yang nilai itu nggak cuma gue. Ada beberapa orang di tim yang menilai. Nanti kita pasti Gua boleh ikut kayak lu siapa gitu ya? Halo gitu. lo boleh ikut voting. Oh, voting. Voting. Oke. Audiens boleh vote. Tapi pas audisi itu tuh kita dulu yang kurasi, nanti kita akan ya biasalah vote nih. Tapi kan itu berapa. bukannya biasanya kalau kayak gitu-gitu udah klasik banget sih dibilangnya itu, wah ini model titipan nih, ini ada nggak sih gitu? Balik lagi ntar ke kita. Maksudnya banyak yang nih kenalan ini, tapi Indian adalah kita lagi yang kurasi. Kira-kira memang ini cocok nih buat edisi ini gitu. Ini cocok buat di sampul belakang gitu. Tapi ya gitu, maksudnya selain dari fisik, pasti kita menilai tuh udah in general ya. Satu orang tuh menilai in general. Skillnya dia apa aja gitu. Biasanya berapa orang itu yang melakukan penilaian?
melakukan penilaian kayak sekitar 5 orang kayaknya. Itu termasuk si fotografernya? Yes. Karena fotografer kan ada tes foto kamera. Iya. Jadi kamera. dia juga gitu ya. Gak cuma kamera jenik, dia juga harus lihat apakah ini orang udah enak pose atau enggak. Body language-nya. Body language, ya kayak gitu-gitu juga. Tapi yang akhirnya ya itu kan pas pertamanya udah oke nih masuk. Tapi in the long run yang bikin gue mau modelnya ini buat konten apa segala macam adalah balik lagi ke attitude. Kalau nggak kooperatif ya kita udah malas. Nah itu boy. Nah, kadang-kadang bisa diangkat berarti ya dari apa yang si model punya itu bisa diangkat jadi konten kan ya sebenarnya gitu. Bisa gitu. Dan itu sering kejadian. Ya gitulah. Itu ada sampai seleksi misalnya gitu sampai misalnya ya udah lu buka semuanya gitu. Oh, enggak ya, cuma paling maksudnya seksinya tuh enggak. sebatas bikini. Oh, gitu Yud, bikini. Yeah, dan gak semua model juga pengen bikini. Nah, kalau dia nggak mau bikini gimana? Ya paling swimsuit atau apa gitulah. Casual ya, masih atau bisa seksi ya. casual. Seksi casual masih bisa gitu. Nah, lu waktu masuk ke situ di seleksi gitu juga nggak sih? Ya enggak lah. Oh, enggak. Bukan modelnya, Bun. Nah, dengan nih kan dulu lu ketoknya di Twitter ya gitu katanya. Gua dulu awal kenal tahu selfie Usagi itu di Twitter boy dengan cuitan dan bacotan-bacotan yang random gitu yang random protes-protesnya. Ini siapa sih perempuan ini gitu, gua kepo. Lu protes dengan apa sih itu? Aduh, gue lupa deh. Twitter tuh menurut gua kayak tempat sambat aja sih. Nah, lu ngeluh apa segala gitu di situ. Banyak yang haters gitu nggak sih? Banyak, karena gini loh, menurut gue ya. Mungkin gua pun salah satunya lah. Orang-orang di internet itu udah nggak lagi mau berdiskusi. Nggak mau berdiskusi. Maunya ribut. Statement. Maunya ribut. Nggak mau berdiskusi tapi maunya ribut. Kayak lu. Maksudnya apa hal-hal apa aja jadi diributin gitu? Yes. Okay. Bahkan hal-hal yang harmless. Pro kontra berarti. Iya. Hal-hal yang harmless tuh they take it personally. Padahal gitu. belum tentu itu statement buat dia gitu kan? Ya gimana statement buat dia, kenal aja kagak? Bener nggak? Iya sih. Gitu. Jadi tapi dari followers lu yang di Twitter itu berapa persen yang lu kenal? Waduh, kalau percentage 10%, 50%? Enggak sampai. Nggak nyampe 10%? Nggak nyampe. Really? Nggak nyampe sih, enggak. Yang gue follow itu kayaknya sekitar, gue lupa deh, gue nge-follow berapa ya? Nggak sampai 5.000 yang pasti gue follow, 1.000 something. Followernya kan 80. Kalau gue suka baca Twitter dia tuh yang ini perempuan punya cara berpikir yang ngehe juga. Kalau gue ngebacanya gitu, baca tuh semau-maunya ya. Dia mikir gak sih kadang-kadang gue suka gitu kan. Cuman, udah itu kan hak dia untuk ngebacot gitu. Frontal kadang-kadang gitu. Contohnya. Semua orang bebas berspeak up. Ya, tapi kan gue nggak tahu nih maksud tujuannya apa nih boy. Contohnya yang paling lu inget nih tweetannya dia. Gue apa ya, lupa banget boy, udah lama banget boy. Apa sih pokoknya lu bacain Twitternya dia nih boy. Panjang. Iya, dan itu udah kejadian zaman-zaman gue kayak gitu kayaknya 2019. Iya, kayaknya sih 2019 yang itu. Awal-awal belum pandemi dong, 2019 sih ya. Kalender lu gimana sih? Gua pakai masih SM gua. Kalender. Belum masih lu boy. SM gitu kan. Dari tweet-tweetan lu itu sering banyak haters kan pasti kan? Ya, haters ada aja. Lu ngadepinnya gimana sih? Oke, haters itu lo bisa memilih untuk ignore. Sekarang sih gue udah bisa ignore ya. Tapi bodo amat gitu ya. Bodo amat, tapi tahap sampai gue bisa ignore itu panjang. Karena saat gini, lo nge-tweet sesuatu yang sebenarnya nggak harmless untuk semua orang-orang. Iya. Itu perspektif lo untuk kehidupan lo sendiri. Kayak gue mau hidup ABC. Gitu. Udah gitu doang. Itu kan hidup gue gitu. Terus ada hatersnya gitu kan. Yang nggak setuju dengan yang nggak pendapat setuju. lo. Itu kan kayak kan hidup gue, kenapa lu yang ngatur? Maksudnya kalau lu pengen hidupnya berbeda ya nggak apa-apa, ya kan? Itu hak lo ya. Hak lo sama seperti. Tapi lu sampai curse gitu nggak sih? Enggak. Di sosial media nggak pernah. I don't think I cursed, no. I don't think I cursed. Terus tadi gue sampai mana jadi lupa deh. Sampai tadi itu yang sama Yuda. Haters lo. Iya. Oh iya. Haters itu mungkin 1-2 kali lo bisa ignore, but what it comes every day,
itu pasti masuk otak lu. Dan terus-menerus gitu ya. Iya, maksudnya sampai ganggu. Ini gara-gara si ini nih, ini kok gue jadi begini ya gitu loh. Iya, gue terus tiba-tiba ada yang nawarin sampai ke pemutihnya psikolog, kakak gitu sampai ya. ke psikolog. Serius lu? Serius. How? Karena dan gini loh, gue bingung kenapa orang-orang bingung nanya how. Lo tau berapa banyak orang yang suicide karena dibully? Oke. Itu nggak cuma hal yang remeh kok. Iya. Dan jujur aja gue nggak inget tuh siapa aja yang, maksudnya gue inget kata-katanya tapi gue nggak inget siapa aja karena terlalu banyak. Dan gue yakin nih mereka juga nggak inget kayaknya ngomong gitu ke gue. Tapi kan perasaan sakit itu tetap ada. Gitu. Maksudnya sakitnya tuh di sini. Jadi gini, berhati-hatilah saat lu komentar menuju ke orang lain. Karena lu belum tentu lu juga mau dikomentarin seperti itu kan sebenarnya kan? Iya. Maksudnya apalagi tapi lu pernah nggak? Bukan boy, maksudnya gini boy. Lu ngebales, misalnya dia udah melontarkan nih gitu, haters itu sudah mengucapkan sesuatu yang bikin lu sakit nih gitu. Lu ada niatan nggak sih? Ini gue balas nih lu gitu. Kan maksudnya gini boy, dari orang nge-tweet lu harus mikir, lu tau nggak sak sakitnya tuh orang sampai dalam gitu. Maksud lu gitu kan? Iya. Sampai lu pergi ke psikolog, artinya kan itu udah parah menurut gua gitu. Tapi kan netizen maha benar. Kalau gitu gue juga maha benar dong, kan gue juga netizen. Nah, kenapa dia merasa gue salah? Ya itu, sosial media begitu ya. Jadi bijaklah bersosial media. Jadi gini, ada hal-hal yang, tapi ini gue belajar ya, makanya sekarang gue gak terlalu banyak berkomentar tentang isu-isu yang lagi ada tuh, karena apa yang lo bisa ngomong di coffee shop with your friend, gak bisa lo lempar ke publik. Betul. Karena itu udah jadi bola liar, di mana terlalu banyak perspektif orang-orang yang maksud lu tuh bukan begini, tapi jadi banyak orang salah paham. The more you clarify, the more people think that you're wrong. Ya, setuju, agree. Gitu. Karena lu melakukan pembelaan, self defense ya kan. Padahal maksud gue, lu salah paham. Maksud gue tuh begini gitu. Padahal lu mau explain tapi dianggapnya self defense. Gitu. Dan lu udah diwajibkan harus menjelaskan di situ ya kan. Di mana penjelasannya juga nggak diterima. Iya, dan sebenarnya nggak perlu juga lo jelasin. Betul, ya kan? I don't know anything, ya kan. Disuruh terus apa ya? Ya makanya gue bilang tadi, netizen sudah tidak mau berdiskusi. Maunya berantem. You know why? Ini menurut gue ya. Mereka butuh melampiaskan emosi. Jadi semua orang itu butuh melampiaskan emosi. Yang mungkin nggak tersalurkan di satu hal, jadinya ke hal lain. Gini deh. Gue sih nggak bijak ya, karena ya tapi balik lagi ke orang-orang gitu ya kan. Karena maksudnya apa ya? Kalau gue betul pelampiasan perlu gitu kan. Tapi maksudnya pada saat gue kerja segala macam keluh kesah di apa ini segala macam itu, maksudnya itu tidak gue bawa ke rumah dan tidak gue bawa ke sosial media. Dulu gue sempat begitu gitu loh. Cuma kan akhirnya jadi pertanyaan di lingkungan gue gitu. Dari circle gue yang paling dekat aja itu, lu kenapa? Gue tahu itu sebagai mungkin perhatiannya mereka gitu kan. Tapi kok jadinya gue kayaknya jadi kayak dijudge gitu kan. Gitu. Akhirnya gue memutuskan ya udah sosial media ini gue hanya untuk fun aja gitu. Jadi bukan something yang harus, kalaupun memang ada orang posting apa segala macam, kenapa harus dijudge? Itu haknya dia gitu, ininya dia. Kecuali gitu. menyinggung ya. Betul. Nah, balik lagi kan ke tadi masalah foto-foto dewasa gitu. Lu pernah nggak sih ditawarin untuk foto? Dulu gue foto-foto sih waktu masih muda. Tapi foto-foto for fun doang. Berarti lu sekarang udah tua? Gue udah kepala 3. Oh, pantesan ya. Tumben baru ada cewek yang mau ngaku tua. Ini menurut gue. Ini menurut gue ya. Growing old is a privilege. Karena nggak semua orang punya kesempatan hidup sampai tua. Betul, gitu. Tapi kan maksudnya gini, pola pikir mostly 98% malah ketemu dengan siapapun itu, teman gue ataupun saudara gue, kerabat gue yang perempuan, mereka nggak pernah mau lo. Iya, perempuan itu kan nggak bisa gini boy. Lo nggak bisa dianggap, nggak boleh ngomongin tua, nggak boleh ngomongin berat badan. Maksudnya itu sangat sensitif buat orang perempuan gitu. Iya. Tapi lo bisa se-confidence ini karena netizen tadi berarti? Enggak juga sih, kok netizen? Enggak juga sih. Self acceptance kali.
Ya menurut ya, lebih menerima. Ya, berarti lebih akhirnya menerima. udah, wah, jadi proses ya, tapi kan tetap butuh proses kan, betul, kita betul, tetap betul. butuh proses butuh gitu kan. pendewasaan lah ya, menurut gue. Nah kalau menurut tuh foto itu apa sih? Foto itu apa? Ya foto. Ya. Art gitu maksudnya. Ya, menurut pendapat lo gitu. Menurut pendapat gue adalah kalau menurut gue nih pribadi foto itu adalah tempat kita mengekspresikan. Oke. Dan itu akan menjadi suatu momen di kemudian hari, entah itu 10 tahun lalu lagi, entah itu apa segala macam. Oh ya nih gue ada nih di sini. Oh ya gue ada di momen ini. Oh gue ada ini. Kalau menurut lo apa sih? Waktu yang diabadikan. Waktu yang diabadikan. Nice. Betul dong. Kayak kita podcast 5 detik yang lalu aja kita nggak akan balik lagi ke situ kan? Iya. Ya. Gue lupa tadi ngomong apa ya. Ya. But it's recorded. Ya, ini diabadikan. Jadinya gitu. diabadikan. Gitu. Oke, nice sih gitu. Terus kalau misalnya nih ya, kalau gue dengar nih ya kan, kalau model-model dewasa itu kan kadang-kadang ada yang bisa di BO atau misalnya dia bisa di apa namanya? Kadang-kadang kan ada juga tuh model titip dong Kak kalau misalnya ada yang perlu buat ditemenin nih gitu. Oh enggak ada nggak sih kejadian gitu? Enggak ada. Kenapa? Apa karena jabatan lu di majalah itu jadi mereka sungkan? Pertama gue tidak dekat sama model. Gue bukan tim talent anyway, dan entah kenapa gue memang ya nggak tahu, gue orangnya susah blending kali ya. Somehow I don't know. Lu makan blender aja. Apa hubungannya? Kurang lucu. Tapi kalau untuk urusan kayak gitu, of course, kan gue kerja di perusahaan yang legal ya. Dan itu hal-hal yang legal, ya kita nggak mau tahu lah, kita nggak ada urusan sama situ-situ. Tapi pernah nggak lu berhubungan dengan klien? Ya kadang-kadang. Ada nggak yang klien yang kira-kira Enggak. lu gue mau dong, karena ini kejadian nih ya di kantor teman gue waktu itu gitu. Di salah satu kantor dia ketemu klien dan segala macem, dia nggak mau terima cowok nih klien, dan mau ketemu cuma dengan cewek. Oke. Dan setiap ke kantornya mereka itu harus pakai rok. Kalau cewek pakai celana panjang dia nggak mau terima. What the hell? Ada yang begitu. Oke. Ini kaku amat. Lu sampai segitunya nggak sih pernah? Enggak sih, ya? enggak kok. Serius, maksudnya ya balik lagi ya, kita majalah dewasa, tapi kan kita perusahaan yang legal, punya aturan gitu. Tapi ada nggak yang nanya gitu, kayak misalnya nanya ke lo misalnya salah satu ini segala macam, gue nanya dong model lo yang pas edisi sekian nih, bisa di booking nggak ya gitu? Ke gue enggak. Gak berani. Tapi kan lo ini ya. Boy. Ya gue nggak ya ke gue sih nggak pernah. Karena mungkin dia perempuan boy, jadi orang sungkan boy, pasti boy. Ya gue nggak tahu ya di tempat lain, tapi yang di pengalaman gue adalah enggak. Tapi ada di antara model-model lo yang bisa begitu. I have no idea and I don't care. Oke. Jawabannya bijak tuh boy. Karena nggak semua hal harus lo peduliin kan, apalagi nggak berhubungan sama lo, buat apa? Iya. Karena hidup lo dan kucing lo aja udah ribet ya. Kucing ke 8 lo. Kalau begini nyari kucing 8 banyak banget sih. Enggak, beranak jadinya banyak. Terus gue tuh kayak nggak tega gitu lo misahin. Jadi ya gitu. Gue pikir lo kasih temen lo yang mau adopt begitu ya kan. Kayaknya mau gue kasih, cuma gue ya itu nggak tega misahin gitu. Kan udah gede. Ya, pas udah gede lo jadi punya emotional attachment sama tuh kucing, jadi kayak serba salah gitu. Oke. Iya kan. Oke, dengan di umur lo sekarang ini, dengan karir lo yang seperti ini, kita bicara ini ya, maksudnya ada kesulitan nggak misalnya dengan sex life atau dengan mencari pasangan? Apa ya sekarang gue tidak ada pasangan sih, tapi dibilang kesulitan sih enggak. Maksudnya? Gimana ya ngomongnya? Mungkin karena gue juga nggak nyari-nyari banget. Kenapa? Kan di umur lo itu maksudnya kan harusnya biasanya kan cewek tuh udah mulai resah dong di umur dengan udah biasanya tuh nih cewek nih udah lewat nggak usah kepala 3 dilewat dari 25 aja mereka udah gelisah gitu kan. Iya. Geli-geli basah ya kan. Oke. Menurut apa karena lo udah nyaman dengan kucing lo? Gue nyaman dengan diri sendiri, balik lagi sama tapi menurut gue itu jadul banget boy. Tapi kalau menurut gue era sekarang pikirannya kayaknya nggak kayak gitu boy. Iya. Maksudnya udah
umur tuh bukan jadi patokan untuk karir. Maksudnya bukan untuk patokan harus menikah berkeluarga gitu. Udah old school banget kalau menurut gue ya. Tapi kan kita maksudnya gini, kita hidup di Indonesia, which is kita punya keluarga, punya lingkungan yang masih punya pemikiran di circle kita yang paling dekat masih punya pemikiran seperti itu gitu. Oke, let's say misalnya kalau kita ketemu dengan orang di luar, coffee shop talk like you said dan segala macam, itu mungkin gue lebih nyaman kok dengan gue sendiri, gue nggak perlu pusing ini segala macam. Apalagi kalau cewek-cewek kayak kemarin gitu kan, sekarang ada dildo kok, ngapain gue harus pusing-pusing nyari cowok gitu kan, sampai begitu gitu. Nah, tapi kan begitu kita balik, misalnya kita mungkin pulang di lingkungan keluarga, entah itu onti atau misalnya paman, uncle siapa ini segala macam, pasti dong ada yang punya pemikiran seperti itu. Kok kamu udah umur segini belum ini gitu. Oke. Kalau dari orang tua gue nggak begitu untungnya. Oh. Yes. And that's all matters. Oh ya? Ya iya dong, maksudnya kalau sampai omongan om tante yang nggak kasih makan gue pedulin buat apaan? Tapi kan ada kan? Ya ada, tapi gue nggak peduli. Tapi gimana ya, mereka paling kayak basa-basi, misalnya kayak kita kondangan terus tanya, kamu kapan nyusul gitu. Kamu mau nggak saya kenalin sama anak tante gitu? Gue tidak anti ya, jadi kalau mau kenalin sih fine. Toh nggak, bukan harus nikah besok. Gue nggak anti dengan pernikahan juga. Tapi pernah sampai blind date gitu pernah? Blind date, ya paling dari dating apps sih. Pernah? Ya pernah aja lah. Ya but anyway, balik lagi, paling mereka basa-basi dan kalau gue jawab ntar dia masih mau keliling dunia. By the way, goal gue lebih ke keliling dunia ya. Dia akan menghargai karena dia melihat gue bukan orang desperate. Tapi pernah nggak cowok tuh ketemu lo ngajak blind date atau misalnya lo ngedate, dia tertarik dengan lo dan segala macam, begitu udah lo ngedate ngobrol yang tadinya begitu ngobrol rame-rame kan, ini seru nih ini segala macam, lo nyambung gitu. Begitu dia ngajak lo ngedate, tiba-tiba dia awkward gitu, yang ternyata lu tuh dengan se-comfort dan se-confident ini gitu dengan ini tiba-tiba dia yang speechless, yang clueless gitu. Kayaknya enggak sih. Karena kan gini boy, kalau laki deketin perempuan yang udah punya karir bagus atau punya pendapatan bagus kan agak sungkan kali kan. Iya biasanya kan gitu kan. Kan begitu ya untuk laki-laki ya kan. Aduh terlalu tinggi nih, terlalu ini nih gitu kadang-kadang. Nah itu lu menyikapinya gimana? Kayaknya gue nggak pernah ketemu yang insecure begitu sih, tapi belum. Ya mungkin belum ya. Biasa aja. Lagian gue kalau blind date tuh nggak pernah act like nggak it's a date. Tutup mata gitu. Iya, jadi gue blind date halus. Jadi tapi ya maksudnya gue tuh kalau misalnya ketemuan sama dari dating apps terus ketemuan, ya gue bersikap kayak temenan aja. Gitu. Jadi mungkin itu yang jadinya ya nggak awkward. Walaupun balik lagi ya, chemistry itu something yang lu nggak bisa atur. Kadang-kadang ada orang yang tick all the boxes, tapi ternyata pas lu ketemu kok ngobrolnya tuh kayak something off. Ya ada-ada aja. Pernah sampai yang akhirnya klik? Ya ada. Kejadian? Ada. Pernah ada yang sampai one night stand? I'm not into one night stand. Why? Gue kalau urusan kayak gitu kayak Pilih-pilih. Harus feeling involved kali ya. Gue nggak bisa yang nggak pakai feeling gitu. Tapi kan kalau misalnya kan sometimes ya ya mungkin sama-sama lagi kondisi, sama-sama lagi tipsy, sama-sama lagi suka, sometimes it happen. I never get drunk. Tapi serius, I never get drunk in my whole life. Nggak nice juga. Dan hidup sehat juga. Nggak juga sih, gue minum manis tuh kuat. Ya itu kan bukan hidup sehat ya. Tapi alkohol lebih karena emang gue nggak suka rasanya, bukan karena gue sok suci apa gimana gitu. Jadi emang ya nggak pernah aja. Tapi kalau seandainya lo dihadapkan dengan pilihan, lo pilih orang Indonesia atau orang Indonesia? Kenapa? Common interest lebih banyak. Karena kan lu punya childhood yang sama ya kira-kira ya. Tapi kan kayak gini, ketika lo dulu sering gue liat di Instagram lo kan sering keliling di luar negeri. Iya. Artinya sering ketemu. Iya. Lo backpackeran atau koperan nih? Gue koperan tapi nggak pakai, ya sering juga nggak pakai tour. Oke, tapi maksud gue gini, ketemunya pasti kan locals. Yes. Nah itu pernah ada interest Iya atau dong, pasti dong. Cinlok lanjutannya gitu. Chinlock ada tapi nggak panjang lah. Pas gue balik ya gue nggak balas. Iya nggak gue balas lagi WhatsAppnya karena ya menurut gue nggak bakal, ya susah lah. Gue males effort kayak gitu. Pernah sampai having sex? Pernah.
Nah, berarti ya itu pernah terjadi kan? Tapi gitu. bukan one night stand jatuhnya. Iya, bukan one night stand, tapi ya selama during your trip itu aja berarti gitu ya. Iya, terus kan maksudnya tetap keep kontak, tapi gue tuh kayak lama-lama males, capek. Akhirnya menarik diri gitu karena tidak ada kepastian. Enggak, gue juga bukan nyari kepastian, gue emang tahu udah kalau trip ini selesai ya nggak usah dilanjutin karena gue males LDR gitu loh. Tapi dia masih, kalau dia masih ini masih gimana? Ya, masih kejar lo lah gitu. Nggak usah gue bales lah. Karena kan sometimes gini, after it happens gitu timbul rasa kan gitu kadang-kadang kan. Iya betul. Tapi kan feeling change. Iya. Iya sih itu. Yeah. Everything is change. Tadi ketawa. Gue bingung nanya apaan lagi Ton. Gitu. Pancing terus Ton, korek terus gitu. Hah? Iya ya feeling change. Terus ya udah lo nggak ada feel guilty dengan dia apa gimana gitu kalau misalnya dia sampai nyamperin nih misalnya tiba-tiba dia datang gitu. Lo kenapa sih kalau nggak pernah ini? Oh mungkin gitu, kalau dia datang beda urusan ya. Tapi kan enggak. Oh. Dan gue juga nggak minta dia datang juga sih. Ya siapa tahu surprise saya datang gitu. Ada berapa negara yang lo kunjungin? 20 something kayaknya ya. 20 something. Eropa sampai Eropa. Sampai Eropa. Gue nggak pernah ke US tapi. Target lu? Nggak pernah ke US? Nggak pernah US, Afrika belum. Pengen ke Afrika? Pengen gue. Kenapa lo pengen ke Afrika? Gue pengen ke piramid itu loh. Oke. Penasaran aja gue sama piramid ya. Lo suka cowok hitam, cowok putih, atau yang normal-normal aja? Asal good looking kalau gue. Good looking? Balik lagi ke taste ya. Jadi gini loh, kalau gue lihat mantan gue. Tinggi, pendek, tinggi, sedang. Tinggi. Gue lebih suka. Gini gue pendek kan. Jadi nyari cowok yang lebih tinggi dari gue gampang. Atletis, tarak? At least good looking lah. Proporsional Ya. Maksudnya ya nggak usah atletis banget, tapi proporsional ya. Lu ngerti maksud gue? Younger or older? Older. Why? Nggak tahu ya. Gue sama yang lebih muda nggak tertarik aja somehow. Kenapa? Even though dia itu kayak Lee Min Ho atau siapa gitu? Iya, gue nggak. Masih? Nggak tahu deh. Even though cuma maksudnya, yaudah lo temenin gue trip deh gitu? Nggak pernah sih. Gue kalau trip nggak pernah ini sih. Kenapa lo keliling dunia nggak keliling Indonesia dulu? Gue suka sama Europe kali ya. Padahal di Indonesia juga cantik-cantik loh. Betul. Gue juga pengen sih. Tapi gini, setiap gue ada kesempatan, gue jadinya ke Europe gitu. Mungkin kalau gue punya, if only I had all the time in the world, I would. Oke. Yes. Kalau lu disuruh milih, lu tinggal di Indonesia atau di Europe? Indonesia tetap. Kenapa? Ya But udah. you like Europe? I do for holiday. Oke. Ya, tapi for living kalau ngomongin kan teman keluarga semua di sini, terus rumah juga adanya di sini. Beach atau mountain? Beach. Why? Karena suka berbikini? Enggak, bukan. Beach karena apa ya? Mungkin gue males ngedaki sih. Sesimpel itu aja. Iya, gue mager. Lo tau gak sih kalau ada zombie kayak kalau ada zombie gitu ya? Kayaknya gue mati duluan deh karena gue mager lari. Jadi ya udah lah ya, gitu aja deh gitu. Ada zombie. Aduh, ya udah deh. Ya udah deh, zombie serah mau ngapain gue gitu. Ya udah lah. Mager banget. Jiwa survivalnya kurang ya. Jadi emang lebih suka mager daripada itu ya. Usaha dulu gitu sampai atas gitu ya kan. Iya. Ambisi lo apa ambisi lo? Keliling dunia. Nah, tapi kan lo udah belum lah. Setelah ambisi lo tercapai, apa yang akan lo lakukan? Apa ya? Keliling dunia menurut gua nggak akan tercapai. Dunia itu luas banget cuy. Lah, why not? Ya kalau mathematically speaking aja. Iya, ngerti. Tapi maksudnya if you have a chance, kamu pasti pergi kan gitu kan. Yes. And then kita nggak tahu itu sampai umur berapa kan gitu kan. Okay. By the time you reach it, udah ini lu melakukan repetition nggak untuk visit gitu? Mungkin. Kenapa? Karena memang ada momen
ada momen yang lu suka di situ yang lu harus lebih ke tempatnya aja bagus kayaknya. Untuk Instagramable atau gimana? Ya maybe Instagramable. And then, apa sih biasanya yang lu cari kalau di luar negeri? Gue lebih suka bangunan-bangunan yang tua gitu. Lebih suka bangunan Iya, kolonial dibanding gitu. nature. Maybe that's why gue lebih suka Europe dibanding, maksudnya kalau Indonesia kan banyak nature. Oke. Jujur aja gue ke Scotland pun menurut gue Indonesia masih maksudnya kayak pas gue ke Scotland kayaknya orang-orang bule kayak wow banget nih sama view-nya. Tapi sebagai Menurut orang lo? Indonesia biasa aja. aja. Iya, biasa aja. Nah iya setelah lu let's say lu lu sudah mengelilingi nih udah semua gitu dan lu udah melakukan reputation juga. Enggak sih, belum pernah repeat Nah negara. seandainya itu terjadi gitu, and then apa? And then apa ya? And then gue enjoy my time lah. Berarti goalsnya apa dong? Goals, enjoy your life. Oh, that's Right? the point. Yeah, I mean like you only it's- live once. Iya, maksudnya kayak apa ya? Lu terus mencari, oke, terus next apa? Atau Next? mungkin itu jadi salah satu alasan lu tidak mempunyai pasangan sekarang karena lu masih mau pengen enjoy your life. Balik lagi gue nggak anti. Jadi kalau emang dapat, kalau enggak juga gue nggak nyari gitu. Kalau seandainya pasangan lu, udah lu ngapain sih pergi-pergi mulu gini-gini? Gue nggak mau. Mendingan gue sendiri. Tapi kalau misalnya dia, tapi aku ikut gitu, Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak gitu. apa-apa. Lo banyak traveling sendiri atau Ada temen-temen. Tapi pernah nggak sih lu kapelan gitu traveling? Pernah. Lebih enak mana? Kapelan sama sendiri? Enak dua-dua. Lebih enak couple atau teman-teman itu lebih enak. Lebih enak ada orang. It's just feels good to have someone to share things with lah. Kayak tempat ini bagus ya, tapi lu nggak bisa share ke siapa-siapa, itu menurut gue sayang gitu loh. Kayak enaknya tuh ya lu bisa akhirnya lu share. bagiin di sosial media bisa kan? Bisa, tapi Lebih enak you want to share the moment with ya, entah itu sama teman, keluarga, pasangan, ya enak gitu. Beda, different lah ya gitu. Iya. Dengan kita share di sosial media. Beda. Gokil. Menarik nih boy. keren. Tapi tadi gue mau balik lagi masalah terus apa gitu. Ini tapi mungkin agak Bukan self defense kan? bukan. Atau Gue cuma mau ngomong statement atau mau mungkin ada statement ya. Oke. Tapi nggak cuma traveling ya. Ini in life gitu. Kayak kita tuh sering banget berpikir abis ini apa. Iya. Dan kita lupa untuk mensyukuri apa yang kita punya sekarang gitu. Betul. Karena kita selalu mikir ke depan. Gue rasa itu gimana ya? Ya seharusnya nggak begitu. It's fine to live the moment. Iya ya. Harusnya mensyukuri apa yang udah kita dapat, kita Iya. punya. Jadi lu nggak bilang selanjutnya apa, Iya. nggak harus kayak gitu Nggak kan? harus, nggak Iya, iya. harus. Just maksudnya it's good to have a plan, tapi jangan lupa untuk menikmati apa yang Dan Apa yang udah mensyukuri. kita dapat, Iya. kita mensyukuri punya. apa yang sudah kita jalankan. betul. Seru boy. Gitu. Hidupnya seru nih boy. ya. Keren. Kayaknya boleh tuh kita Gitu aja. kapan-kapan travel bareng ya. Lo masih kapan-kapan kita ajak ke Tapi pedalaman. untuk Indonesia sendiri lo udah traveling semua kemana aja? Kemana pernah? Aduh, gue tuh Indonesia tuh belum banyak. Gue tuh baru ke Bali, Belitung, sama Sumba. Baru itu doang. Udah. Belum ke daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan sebagainya. Sumatera apa segala macam. Kapan-kapan kita ajak nanti. Ya kan. Sampai tahu dia yang mau endorse ya kan. Amin. Ya balik lagi tiap ada kesempatan gue memilih ke Eropa. Kalau seandainya lo menemukan cowok yang menurut lo udah klik nih, udah ini apa segala macam, terus dia minta lo berhenti dari karir lo gimana? Gue nggak mau sih. Kenapa? Gak cuma berhenti dari karir ya, kalau dia mengatur hidup gue begitunya kayaknya gue memang nggak mau. Tapi Gue kan mau namanya sendiri. kalau kita udah berpasangan ataupun misalnya itu sampai memutuskan untuk menikah, you have to make a decision kan gitu. Yes, sure. Ya itulah kenapa lo harus discuss so many things before you get married, right? Agree. Nah itulah kadang-kadang ya Iya. apa namanya, orang make decision itu maksudnya ya itu nggak tanpa ada diskusi. Kalau ngelihat udah wah pas pada saat masa pacaran tuh Iya, aduh nyaman, udah iya, nyaman, betul. udah ini apa Betul, segala Udah macam gitu padahal nggak tahu ke depannya kayak apa. nah Iya. begitu udah ini pasti wah Kata orang gini boy, 1000 sifat baru akan ketemu setelah lo menikah boy. ya Iya kan boy? banyak banget tapi 1000 ya. Katanya sih Katanya bukan Iya, kata iya. Mani kan. Bukan.
Oke, Selfie, thank you banget nih udah dengar cerita-cerita, kita cerita. Sama-sama. Kapan-kapan kita diundang juga dong, gitu ya kan? Boleh. Jangan bosan main kesini ya. Mau dibagi dulu nggak ininya Twitternya atau sosial medianya boleh di-share? Boleh, langsung aja follow @selfieusagi di Twitter dan di Instagram. Oke. Jangan lupa. Oke ya, buat teman-teman yang ikutin terus channel kita, itulah sedikit cerita dari seorang Selfie Usagi yang menarik ya, menarik banget gitu dengan karirnya, dengan kehidupannya, dengan self confidence-nya dia, dengan punya prinsip lah. Bener. Gitu ya kan. Ya itu sih oke banget sih menurut gue selalu percaya diri sama itunya sih boy. Prinsipnya. Iya. Yang penting ya tapi insecure bisa kok. Yang penting apapun yang terjadi di kehidupan ini ya bersyukur ya boy. You only live once dan harus disyukurin, dijalanin, dinikmatin gitu, seperti yang tadi diceritakan oleh Selfie gitu kan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Pomed. Salam Pomed.